Saya sebelumnya kerja di salah satu anak usaha Bursa Efek Indonesia kurang lebih ya dari tahun 2018 dan di tahun 2024 awal itu decide untuk resign dan fokus ke bisnis sendiri gitu. Karena kurang lebih saya udah punya bisnis tersebut dari tahun 2022. Simpelnya kayak dua kaki ya Mbak ya gitu. Karena masih kerja terus develop juga gitu. Tapi ternyata di tahun 2024 makin fokus gitu kan dan memang harus memilih untuk apa namanya kemana nih arahnya ke depan projectionnya. Akhirnya di sanalah saya fokus untuk resign di awal tahun 2024 hingga sekarang gitu. Sampai sebelumnya singkat cerita ketemu sama Mas Noval. Kebetulan Mas Noval waktu itu lagi handle project dan saya lagi visit ke situ gitu kan. Lagi sightseeing juga, lagi belanja juga gitu, ngobrol-ngobrol. Dan setelah ngobrol akhirnya kayak, oh kita kayaknya bisa nih Mas gitu, collaborate gitu kan. Atau bisa juga support sayanya pribadi, akunya pribadi gitu. Karena sebelumnya di industri finansial ini atau capital market, akunya fokus ke bagian trainer Mbak, pengajar. Financial industry, capital market industry, kayak gitu. Dan fokusnya memang ke area ada di public speaking, ada juga di area sertifikasi pasar modal. Karena memang perusahaan kita bergeraknya di bidang tersebut, sertifikasi keahlian. Jadi memang kita sering kerja sama OJK, Bursa Efek Indonesia, terus juga ada apa namanya SRO, Sub Regulatory Organization di bawah bursa ada KSEI, KPI, lebih ke financial industry, perbankan juga dan lain sebagainya di industri itu gitu loh. Nah biasa kapasitinya saya pribadi lebih fokus ke training profesional, public speaking, moderator juga, moderator untuk part kegiatan-kegiatannya yang apa namanya berhubungan atau membahas tentang financial dan capital market. Nah, singkat cerita, sekian tahun yang lalu itu kan semua di arrange dan di approach dari tim kan, Mbak ya. Karena memang sesuai dengan job desk dan kapasitas akhirnya saya bisa masuk ke industri tersebut. Nah, setelah di tahun 2024 karena fokus ke bisnis kapasitas di area ini itu memang agak terbatas karena memang saya pribadi juga tidak ada approach secara spesifik seperti ketika masih bekerja gitu kan dan fokus juga ke area bisnis. Akhirnya saya ngobrol sama Mas Noval, mungkin bisa kita bikin event lagi gitu kan sesuai dengan apa kapasitas yang saya pribadi atau aku pribadi punya, tapi mungkin jangkauannya bisa di luar kapasitas aku sebelumnya, aku bilang kayak gitu kan, mungkin bisa di luar capital market, bisa di luar financial industry, tapi yang secara apa namanya, secara output atau objektif juga ada hubungannya dengan apa yang pernah aku pribadi atau saya pribadi bidangi gitu kan, mungkin di area public speaking, area moderator, MC dan lain sebagainya. Karena beberapa kali juga pernah apa namanya jadi pembicara di event-event duta wisata karena lebih ke public speaking kan sama juga manner seperti itu, terus juga master seremoni. Jadi pernah kerja sama duta wisata, terus juga asosiasi, ini partnership attendance yang pernah kita kolaborasi lebih banyak memang ke financial industry mbaknya. Karena memang saya tumbuh dan besar di sana, jadi relasinya lebih ke sana. Singkat cerita, akhirnya Mas Noval kemarin obrolin, banyak relasi dari teman sedesain, dan akhirnya kita bilang, oh nggak apa-apa nih kita bisa bikin event gitu kan, kolaborasi. Tapi di kapasitas ini dari si desain mungkin sebagai speaker, nanti aku mungkin sebagai moderatornya bisa gitu kan. Tapi nanti dengan collaborationnya, karena aku juga bergerak di bidang merchandise, corporate gift, bisnisnya di tahun 2022. Jadi mungkin kita bisa support di sana gitu kan. Jadi memang kalau kemarin Mas Noval suggest-nya mungkin di webinar dulu kali ya. Tapi kalau misalnya bisa nih setelah Lebaran itu kita bikin eventnya yang memang offline aja nggak apa-apa gitu kan, tapi dengan target audiens yang spesifik, terus juga outputnya kan seperti apa, kolaborasi kita juga kan gimana, dari apa namanya tim si desain juga apa namanya project atau prototype sebelum-sebelumnya bisa jadi acuan gitu, nanti aku dan tim dari company juga akan support apa gitu, terutama tentang merchandise dan corporate gift-nya. Perusahaan aku udah bergerak dari tahun 2022 Mbak sifatnya. Tapi memang 2022 itu kita lebih karena masing-masing di tim ini juga bekerja as employee ya gitu kan di beberapa company. Jadi kita waktu itu masih dua kaki sampai kita akhirnya decide sama-sama beberapa timnya itu ada di tahun 2023 dan aku pribadi the last itu di 2024. Akhirnya kita memutuskan untuk kayak kita harus fokus nih gitu karena klien-klien kita juga banyak B2B, kita banyak support ke sana gitu kan. Kalau dua kaki kayaknya nggak memungkinkan karena kita sama-sama tahu ya Mbak ya gitu participate as apa ya
as corporate employee kan dengan megang bisnis sendiri itu beda pressure, beda kapasitas juga. Kita nggak bisa bagi dua fokus, kita bilang gitu kan. Kita harus fokus ke satu pilihan. Akhirnya kita di sini gitu di tahun 2024. Nah, bidangnya kita memang fokus ke corporate gift. Tapi sebenarnya kita juga support ke berbagai hal sih, ada merchandise dan lain-lain, terus juga branding dan lain-lain juga. Tapi memang kliennya sejauh ini B2B. Jadi kita pegang beberapa bank, lalu juga kita pegang beberapa industri apa namanya? Brand kayak model beberapa ada Shopee, Segari pernah, Traveloka, terus Tokped juga. Tapi itu juga bridging dari partner-partner kita karena kita megang bank kan biasa pegang nasabah, pegang investor, mereka juga bridging kita ke sana gitu. Akhirnya singkat cerita di situ dan apa namanya kalau misalnya kita bikin event, nah kita mungkin dari corporate-nya aku, company-nya aku bisa support untuk merchandise, gift-nya, souvenir gitu kan. Terus akan seperti apa mungkin dari teman-teman si desain ingin punya apa namanya projection untuk branding gitu kan. Jadi mungkin ada perlu merch dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa support collaboration-nya kita di area itu gitu. Nanti dengan akunnya pribadi juga bisa jadi moderatornya gitu. Jadi nanti di sisi apa nih yang kita akan bisa apa ya? Elaborate gitu kan. Entah dari tim si desain akan seperti apa. Apakah kita akan open ticketing atau kita akan bentuk kolaborator lainnya atau kita akan seperti apa tuh gitu dengan potensi-potensi yang ada gitu. Di tahun 2022 memang kita lebih banyak waktu itu corporate gift-nya barang-barang elektronik ya Mbak ya. Karena kita ngambil dari China langsung. Kita ambil dari Shenzhen, terus juga kita ambil dari Hong Kong dan kita ambil dari Guangzhou. Tapi di beberapa tahun sekarang kita udah kerjasama dengan beberapa pengrajin seluruh Indonesia juga. Oleh sebab itu kita pengirimannya juga seluruh Indonesia. Ini beberapa klien-kliennya kita yang udah kita handle gitu kan dari UOB, IDX, terus juga ada beberapa duta bahasa, duta apa namanya, duta wisata dan lain sebagainya. Beberapa kampus juga ada gitu. Dan emang yang tadi ditampilkan adalah tim as a manajemennya gitu. Tapi kalau untuk tim support lainnya kita kurang lebih ada 12-an ya, ada tim adminnya, ada tim support lainnya yang udah collaborate hingga tahun 2026 sekarang gitu. Jadi makanya kemarin aku bilang sama Mas Novel, mungkin kita bisa duduk bareng nih sama tim si desain, kita akan bikin apa gitu kan. Ibarat kata si desain juga akan perlu exposure, kita juga akan sama di sana gitu kan. Tapi memang buat aku pribadi juga ajang ini untuk tambah portofolio aku Mbak untuk comeback lagi gitu kan sebagai apa namanya yang participate di publik karena sebelumnya aku nge-MC, moderator ataupun pengajar itu dari kantor gitu. Karena semuanya di apa namanya dianulir dan diakomodir dari kantor gitu. Jadi dulu sifatnya adalah job desk dan memang terjadwal. Tapi di tahun 2024 awal karena sudah resign tidak pernah lagi nih. Pernah sesekali sih, pernah diminta karena kan masih apa namanya silaturahmi masih jalan dengan rekan-rekan di kantor masih. Cuma memang tidak seintens waktu masih bekerja dan sifatnya masih ngajar sampai sekarang karena saya asesor juga Mbak, asesor kompetensi di LSPIK PAMI itu apa namanya di bawah Bursa Efek Indonesia dan OJK juga saya asesor tapi untuk sertifikasi pasar modal di broker dealer sama manajer investasi itu saya pegang sampai sekarang masih ngajar masih juga assessment tapi untuk MC moderatornya itu udah agak jarang sekali karena memang saya pribadi juga belum ada waktu untuk apa namanya arrange satu approach kegiatan-kegiatan itu. Nah, kalau untuk asesor dan ngajar saya masih dibantu sama lembaga jadi masih profesional di sana gitu. Nah, jadi mungkin ruang lingkup yang akan dikolaborasikan seperti itu gitu loh Mbak kira-kira. Jadi kalau misalnya dari tim si desain akan jadi speakernya, akan jadi apa namanya kita kolaborasi crowded dan lain sebagainya. Saya bisa support moderator, bisa support juga untuk apa namanya tadi ada brand merchandise gitu-gitu kan biasanya biar bisa nangkep engage-nya lebih luas lagi dan saya juga bisa masuk nih ke industri kreatif gitu. Karena sebelumnya lebih banyak ke finansial, capital market. Atau nanti teman-teman si desain juga perlu topik-topik di ranah financial industry, topik-topik capital market. Mungkin kita mau desain apa yang bisa diinvestasikan atau apa gitu kan, kita who knows ya gitu. Nah, saya mungkin punya beberapa relasi dari perbankan, pasar modal gitu kan, sekuritas, dari OJK gitu-gitu. Di pemerintahan juga ada, karena memang sebelumnya kita klien-klien MERS juga ada di beberapa kementerian gitu. Nah, kita bisa
elaborate nih akan seperti apa arahnya gitu. Itu sih singkatnya Mbak Fatia gitu loh sama Mas Noval juga. Itu kemarin kita ngobrol juga habis kita ketemu di event, terus kita ngobrol lagi di meeting, sampai akhirnya kita, execute ya habis Lebaran gitu. Karena kalau pas di momen bulan ini Mbak lagi banyak hampers Mbak, makanya saya bilang kayaknya nggak akan kekejar kalau bikin event itu. Tapi habis Lebaran, mungkin di April suasana baru, nah itu kayaknya ada kemungkinan tuh gitu. Thank you Mbak Fatia sama Mas Noval, simplinya seperti itu gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Eva atas penjelasannya yang sudah sangat-sangat jelas gitu ya. Ini Ya, terlihat sekali kemampuan public speakingnya Mbak, keren banget. terima kasih Mbak Fatia gitu kan. Semua bisa Mbak gitu kan. Ini kayak kebetulan karena kerjaan dan experience sekian tahun lah gitu. Kalau belajarnya mah sama aja semua gitu. Oke, aku izin juga untuk share sedikit profilnya Sedesign Ya, biar Kak Eva ada gambaran gitu ya. siap boleh Mbak. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya. Oh deh, oke udah aman Mas. Oke, jadi ini adalah profil dari Sedesign. Kalau Sedesign sendiri sebetulnya kami adalah wadah buat teman-teman kreator, freelancer, UMKM, atau teman-teman profesional yang memang mau naik level lewat desain dan AI gitu. Jadi memang base-nya itu lebih banyak ke soal desain gitu, Mbak. Gitu. Mhm. Kita mewadahi teman-teman buat belajar Canva, Affinity, AI visual, atau mungkin bisnis-bisnis digital yang bisa teman-teman bisa jalanin dari rumah gitu. Nah, kita Mhm. memang lebih banyak itu kegiatannya itu dalam berkomunitasnya gitu, Mbak. Karena Sedesain sendiri itu uh, sudah memiliki 4 komunitas gitu ya, dengan masing-masing member di grup ini hampir menyentuh 1.000 semua gitu. Jadi memang kita kuatnya di komunitas seperti itu. Nah, kalau untuk Sedesain sendiri dibuat oleh Kak Syamas gitu ya. Kak Syamas ini juga merupakan seorang content creator, Canva Verified Expertnya Indonesia juga gitu, dan CEO dari sedesign.id gitu. Ini Mhm. profil Instagram atau medsosnya Kak Syam dan Sedesign. Nah, ini beberapa grup yang mungkin memang kami handle selain dari komunitas. Kalau yang sebelah kiri yang public, ini grup-grup komunitas yang kita handle gitu ya. Jadi dari Sedesign sendiri itu ada 4 gitu. Kemudian dari base apa namanya base komunitas desain kita sendiri itu juga ada 4 gitu, baik dari Canva ataupun mirip Canvas. Kemudian dari course atau ini kelas-kelas yang Masyam buat gitu, kami juga ada groupingnya sendiri gitu, di mana di sini ada 3 grup dan beberapa kegiatan yang sifatnya event premium gitu Kak. Jadi mungkin nanti ini sedikit akan aku bahas juga, entah mungkin kita bisa collaborate di bagian sini, nanti akan aku sampaikan gitu. Jadi kita ada beberapa kegiatan event-event bulanan gitu ya yang sifatnya premium. Jadi di sini juga kita akan maintain dalam bentuk komunitas lagi gitu. Kemudian ini profilnya dari Masyam, tadi yang sudah sempat aku sedikit mention, Masyam juga seorang mentor dan dosen gitu ya. Beliau mengajar di 2 kampus untuk saat ini gitu ya, dan memang membuat sekolah visual dan juga desain.id sebagai media kreatif. Seperti Oh. itu. Tuh, nah ini event-event yang biasa kita laksanakan. Di sini ada kita pernah kolaborate sama Ed Amerika, kemudian Masyam ada nulis buku juga kemarin kerja sama Gramedia. Alhamdulillah sudah launching juga bukunya gitu. Terus tetap aktif berkegiatan sebagai seorang Canva expert gitu ya. Jadi memang aktivitasnya sehari-hari ini ngajar dari tempat ke tempat gitu Kak. Ketika ada undangan dari pemerintahan ataupun teman-teman komunitas atau agensi gitu. Terus kemudian kita juga ada event lomba, webinar, eh, semacam challenge gitu ya untuk lomba desain gitu. Jadi ini kita buka untuk umum dan kerjasama kemarin sama Gramedia juga gitu. Nah, ini mungkin sekilas gambaran event yang biasa kita lakukan di Sedesign. Jadi ada 2 tipe event gitu Kak. Yang pertama ini adalah event free teman-teman khusus buat komunitasnya sedesain gitu. Tapi kita buka juga untuk umum gitu. Nah, kalau ini memang karena sifatnya free jadi
waktunya cukup singkat gitu dan hanya satu waktu satu pemateri gitu biasanya. Cuma kalau misalkan mungkin dikoneksikan ke Kak Eva, tadi ini aku berpikirnya uh, mungkin khawatirnya jadi agak sedikit miskom gitu ya, karena event-event kami ini masih belum yang sebegitu besar banget gitu Kak, belum yang sebegitu masif gitu. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan komunitas hanya untuk maintain teman-teman biar tetap ada kegiatan gitu di Sedesain. Gitu, makanya kita maintain dengan kegiatan rutin di setiap hari Senin ini gitu. Nah, kemudian yang mungkin tadi aku kepikirannya sejak awal Kak Naufal kasih profile semalam itu justru kayaknya cocoknya ke premium event gitu Kak. Gitu cuma Oke. bukan sebagai moderator tapi sebagai pemateri juga gitu. Oh, oke, oke, oke. Cuma aku belum tahu nih apakah akan bisa dihubungkan atau tidak gitu ya. Mungkin sedikit aku kasih gambaran. Jadi premium live event ini itu uh, event premiumnya Sedesain yang kita buat dua kali Kak biasanya gitu. Jadi yang pertama itu kita selalu adakan free dulu. Untuk apa? Untuk ngumpulin peserta sebanyak-banyaknya gitu. Karena kalau event free biasanya bisa sampai 1.000 yang daftar, tapi yang ikutan 300. Biasanya kan selalu kesaring gitu kan ya Kak. Ya, Gitu. benar. Makanya kita selalu buka seluas-luasnya gitu. Nanti mungkin bisa dari audiensnya Kak Eva sendiri atau audiens brandnya Kak Eva gitu dan audiensnya dari Masyam. Jadi kita kumpulkan jadi satu, kumpulkan dalam satu grup, kita adain dulu webinar free, kasih dulu materi-materi yang isinya kulit-kulitnya aja gitu. Biar Oke. mereka tertarik untuk selanjutnya kita promosiin acara yang berbayar gitu. Nah, karena memang target marketnya ini teman-teman komunitas gitu ya, yang mana mereka adalah backgroundnya freelancer, desainer, remote worker, ibu rumah tangga, UMKM gitu. Jadi kita eh, nggak bisa ngasih angka registrasi yang terlalu tinggi gitu. Biasanya kita selalu mainin harga di 79, 89, 99 gitu dan itu pun sudah harga coret gitu. Nah, dari sini ketika memang materinya powerful, kita promosinya kenceng gitu ya. Kemarin ini tertinggi bisa sampai full 100 peserta yang ikutan acara uh, berbayarnya yang eksklusifnya gitu Kak. Nah dari situ baru mungkin kita bisa bagi hasil untuk apa namanya sesuai effort yang dikeluarkan dari masing-masing tim gitu dari tim KFA. Bagaimana nanti terus dari tim sedesain bagaimana gitu. Nah, untuk topiknya nanti kita bisa cari benang merahnya. Kalau misalkan memang tadi aku sih nangkepnya yang public speaking sih Kak, yang mungkin cocok sama teman-teman gitu. Tapi nanti mangga aku akan kembalikan juga ke Kak Eva, kira-kira uh, cukup connect atau tidak gitu ya. Tapi ini aku sampaikan dulu aja gambarannya kira-kira seperti itu. Gitu. Oke. Terus sedikit lagi. Nah, kalau ini beberapa kegiatan ngajarnya Masyam yang sebelah kiri dan yang ini teman-teman komunitas yang sudah mulai punya uh, sudah mulai punya hasil karya fisik dari apa yang mereka desain gitu dan mereka jual itu juga gitu. Jadi yang ini mungkin mungkin juga bisa dielaborasikan lagi sama apa namanya tadi usaha yang Kak Eva punya Nah, mungkin gift. gift betul gitu barangkali mungkin nanti ada uh, kepikiran untuk kerjasama sama teman-teman yang sudah ada di sini gitu ya untuk build produknya gitu dan lain-lain itu. Terus ini beberapa contoh-contoh jasa desain yang kami buka gitu ya. Uh, dan mungkin cukup sekian. Wah, sama mungkin aku sedikit merespon juga untuk yang merch, Kak, gitu karena kita ada kerjasama juga sama beberapa klien dari luar negeri gitu. Nah, yang memang kadang mereka suka cari-cari nih
informasi soal jasa untuk bikin merch gitu yang ada di Indonesia, tapi mereka pengen kirim ke tempatnya mereka. Kadang seperti itu, karena yang di Indonesia biayanya kan lebih murah gitu ya dibandingkan di negaranya mereka. Nah, Mhm. jadi boleh banget nanti untuk yang merchandise tadi kalau ada katalog, kalau ada apa namanya list harga gitu nanti aku kayaknya akan mau minta Kak gitu untuk kita share ke klien kita gitu. Mungkin Aman-aman. itu sih sementara dari aku. Oke, thank you Mbak Fatia. Mas Nova ada yang mau ditanggapi kah Mas gitu? Boleh? Silakan Mbak, dilanjut Mbak. Oke oke, thank you Mas Novo, thank you juga Mbak Fatia. Boleh sih, tadi udah lumayan ada gambaran lah ya, kita akan bisa seperti apa gitu. Sebenarnya dari aku pribadi atau saya pribadi feedbacknya boleh sih. Tadi yang pertama public speaking bisa gitu. Terus yang kedua adalah apa namanya scale up mungkin industri kreatif kita supaya bisa dapat value yang lebih tinggi mungkin. Karena kan biasanya cuma sekedar, karena aku kan bidangnya ini kan corporate gift kan gitu kan. Hanya berawal dari bikin kado-kado kecil gitu kan sampai akhirnya bisa tembus ke beberapa apa namanya B2B gitu kan. Sampai akhirnya bisa support ke luar negeri juga karena kita kerjasamanya sama Kemendak Mbak beberapa sama KJRI juga sama atase-atase gitu loh. Jadi kalau ada rekan-rekan diaspora yang bikin event di sana gitu kan sama seperti yang Mbak apa tadi yang Mbak mention tadi gitu. Karena kan kalau bikin di sana itu lumayan mahal gitu loh. Tapi gimana akhirnya bisa bikin itu kan nilai namanya nilai etniknya juga. Ini sinyal aku aman nggak nih Mbak? Ini memang agak suka dugem gitu loh sinyalnya. Agak putus-putus yang barusan Ya Kak. mohon maaf. Ya mohon maaf. Bang. Tadi juga saya lumayan kayak PR banget nih kayaknya kalau ngeset sinyal gitu. Nah, saya back to the topic gitu kan. Nah, kita selalu bawa unsur Indonesianya di sana, heritage-nya, culture-nya, etniknya. Nanti aku bisa kasih beberapa preferensi karena biasa dari kedutaan juga akan mention gitu. Ini ada diaspora nih lagi bikin event gitu kan, ada yang resital, ada yang bikin event pentas seni gitu kan. Terus juga ada yang apa namanya bawa budaya lah, ada juga yang jadi speaker dan lain-lain. Mereka mau ada merch yang ada identity Indonesianya gitu. Nah, biasa kita support tuh. Beberapa kita sudah pernah kerjasama sama teman-teman di China, teman-teman di Brunei, teman-teman di Netherlands juga sama di US. Terakhir ini yang paling deket US nih karena ada recital gitu kan, ada penampilan piano konser sejenis itulah Mbak gitu. Nah, tadi dengan yang Mbak mention tuh kita sangat-sangat terbuka untuk itu. Nah, gimana tuh nanti saya juga bisa kasih topik mungkin tentang itu kan, dari bagaimana nanti dia promoin pakai Canva-nya, yang set desainnya. Terus nanti gimana kita bisa dapat jaringan-jaringan internasional, teman-teman apa namanya industri B2B gitu kan, hingga akhirnya yang cuma dari awalnya bikin kado-kado aja gitulah akhirnya bisa eskalasi bisa scale up juga industrinya gitu karena pribadi sebenarnya awal-awal bikin gift ini ya Mbak orang-orang tuh pernah nanya gitu kan emang kado bisa jadi duit gitu kan emang ini gitu akhirnya dari 2022 sampai 2026 aku resign loh di 2024 kayak gitu ya kalau cuma beli kadonya satu ya mungkin nggak terasa gitu tapi kalau B2B kan ngambilnya 1.500, 300 gitu kan. Terus kontrak base. Nah, itu akan beda lagi gitu. Nah, gimana tuh bisa sampai ke tahap sana sampai yang dari awalnya just develop sebuah kado gitu loh, sebuah apa namanya industri simple yang kreatif gitu. Nah, nanti mungkin bisa buat teman-teman freelance, buat teman-teman ibu rumah tangga gitu kan. Akhirnya punya ide-ide menarik karena biasanya kalau sudah tertarik sama desain dan sesuatu yang kreatif akan punya banyak ide gitu loh. Tapi yang jadi PR adalah jaringannya networknya, terus scale up-nya gimana gitu. Nah, itu nanti bisa, karena aku juga di financial industry kan, capital market, gimana caranya bisa dapat pendanaan di luar perbankan misalnya, di luar kredit misalnya kan. Tapi kita bisa dapat apa crowdfunding gitu. Kita bisa dapat pendanaan simpel dari pasar modal, terus jaringan-jaringan lain gitu. Karena kan biasanya UMKM atau industri sejenis kan taunya kredit bank kan. Walaupun bunga kecil tetap aja kredit namanya gitu. Nah, gimana kalau kita bisa ngumpulin dana itu di luar apa namanya concern-concern kredit tadi tapi dapat dana segar yang fresh. Nah, itu kan dapat jaringan pasar modal gitu. Investment dan apa namanya portfolio sejenis-jenis itu. Nah, itu kayaknya banyak topik-topik yang bisa di apa ya, yang bisa dieksplor gitu loh Mbak buat teman-teman UMKM, freelance. Nah, nanti akan relate nih dengan jembatan si desain. Dengan desain dulu kamu akan scale up seperti apa gitu. Jadi sebenarnya
bisa sih punya banyak topik sih. Sebenarnya tuh Mbak saya ngomong sama Mas Nova, ini dulu moderator sama MC dong gitu kan, karena kayak udah lama enggak nih gitu kan. Kayaknya orang lupa nih emang pernah moderator, pernah MC gitu. Dulu di Oh, kantor tuh Mbak, karena emang mm-mm, apa namanya banyak event-event kan. Jadi kalau misalnya antar jajaran direksi yang lagi discuss gitu kan, kita diminta gitu untuk elaborate ke topiknya gitu. Tapi kalau untuk sesi ngajar kita selesai profesional. Nah, akhirnya pas tahun 2024 ke sini udah jarang moderator sama MC karena kan aku udah nggak di industri itu gitu loh. Kalau untuk ngajar terus juga asesmen, nah itu masih sampai sekarang gitu profesional. Jadi sebenarnya sama teman-teman si desain, tadi kan aku lihat komunitasnya tuh, lihat membernya, bahkan simplinya tuh mau lebih banyak daripada member dari di kantor gitu. Kalau di kantor dulu mm-mm, lebih banyak B2B sih Mbak, daripada retailnya, daripada B2C gitu. mm-mm, Karena memang kita sertifikasi itu kan license wajib dari OJK, terus juga dari bursa bahwa yang mau bekerja atau yang mau partisipan as employee-nya di industri ini harus punya nih gitu. Kalau nggak boleh karena nanti ada apa namanya aturan-aturan SOP-nya lah di situ. Nah, makanya banyak B2B. Biasanya kan B2B sering in-house training, terus ini mm-mm, karena wajib tadi. Cuma kalau untuk Mbak tadi kan banyak tuh retailnya, berapa member itu. Wih, saya bilang kayak gitu kan. Untuk apa namanya develop sendiri loh ya gitu kan, komunitas nol gitu kan. Itu keren banget, itu banyak sekali saya bilang gitu. Makanya sebenarnya kita punya potential dan tadi aku setuju aja sama Mbak Fatia, kita mungkin bisa explore di free dulu karena kita animo topik apa yang mungkin akan relate kan dengan isu-isu ketakutan masyarakat tentang World War III ini gitu kan. Market aja gejolaknya rame sekali gitu. Nah, kita bisa bikin apa supaya teman-teman kreatif tuh nggak takut gitu loh. Sebenarnya selama kamu punya sesuatu, punya value gitu, kamu akan tetap impactful gitu. Walaupun isu di luar sana udah agak ngeri-ngeri nih gitu. Apalagi kalau Gen Z milenial rame banget topiknya, belum belum Iya. nikah katanya kan, belum ini udah world war aja gitu. Gimana supaya creativity tetap tetap running well lah gitu, tetap bisa dieksplor gitu. Nah, itu bisa. Setelah itu nanti mungkin kita di nextnya akan berbayar di webinar. Nanti mungkin di yang ketiganya lagi ketika semua works kita bisa bikin offline bang, nggak apa-apa gitu. Kita akan sangat-sangat terbuka untuk maintenance itu gitu. Dan nanti nggak apa-apa gitu kan, semua-semuanya juga bisa nanti discuss juga sama apa namanya Mas Syamnya langsung gitu-gitu untuk membungkusnya lebih mateng lagi lah kalau kata orang. Itu Pak, kalau saya pribadi sangat-sangat terbuka. Terus tadi juga udah diobrolin di awal sama Mas Noval gitu kan, kita bisa step by step gitu. Dan kita bisa action setelah Lebaran itu nggak apa-apa sih Mbak gitu. Karena mungkin Iya. kalau di Maret ini orang udah hawa-hawa mudik Iya, Mbak. Udah ya ini. betul betul. Tapi kalau dari pribadi aman, Mbak, kita bisa juga bikin silabus berjenjangnya juga boleh gitu Mm-mm. kan. Ibarat kata Hmm, apa yang bisa diabar dari topik public speaking, topik tadi financial market, terus juga scale up industri kreatifnya supaya bisa ada personal dan lain-lain itu kita akan terbuka gitu. Yang pasti secara payung gedenya akan ada creativity dan desain di sana gitu. Tapi scale up dan value impact yang lainnya lagi seperti apa gitu. Jadi aku sangat terbuka Mbak Fatia, aman kok gitu. Bisa dari free dulu, terus lanjut yang webinar berbayar, terus kita offline-nya gitu. Terus kita bikin jadi silabus bareng juga nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah gitu. Kita akan saling supportnya kan seperti apa. Nah kalau masalah tadi berbayarnya berapa, bagi kalau aku pribadi ya Mbak, karena memang ini untuk portofolio dan mm-mm, exposure, aku nggak terlalu mm-mm, melihat ke arah sana sih. Ibarat kata ada rezekinya di sana itu is okay kan, karena namanya mm-mm, kita apa namanya develop tuh akan sangat-sangat terbuka lah gitu. Tapi kita akan bicara angka tuh bisa nanti di step-step berikutnya kita lihat dulu powerfulnya seperti apa, karena kan impact. Ibarat kata kalau udah pondasinya oke tuh sebenarnya kalau bicara angka tuh akan mengikuti lah gitu. mengikuti Jadi betul. ya aman, aman Mbak Fatia sangat-sangat terbuka lah. Jadi aku aman sama. Alhamdulillah. Siap-siap, Kak. Iya, sama mungkin kepikiran juga ini jadi kita ada tambahan untuk apa ya namanya data MC atau moderator gitu. Untuk sejauh ini sih sebenarnya masih belum ada rencana event offline besar lagi seperti waktu itu gitu ya, karena memang Mas Syam saat ini lagi concern ke hal yang lain gitu ya untuk scale up tim dan lain-lain juga gitu. Uh, Jadinya tuh dalam waktu dekat ini mungkin masih belum ada, cuma ada sedikit rencana di sekitar bulan Agustus itu Kak, kerjasama sama pihak luar lagi Kak Noval gitu. Oh, Cuma oke. untuk kali ini sama Malaysia gitu, karena apa namanya relation Canva gitu. Entah mungkin nanti akan dikolaborate sama Korea lagi, kita masih belum tahu juga gitu. Cuma sejauh ini ada rencana ke sana. Yang itu otomatis kan acaranya akan formal dan eh,
mungkin insya Allah cukup besar gitu. Nanti kalau misalkan memang ternyata cocok gitu ya, dan kita juga bisa berlanjut, mungkin bisa juga ada uh, kerjasama juga untuk yang ke arah sana, entah tadi di merchandise-nya atau mungkin dibantu untuk moderator atau MC-nya dari kakak gitu. Aman-aman Kak Mhm. Fatia, kita sangat-sangat terbuka dengan semua Mm-mm. potential dan ini ya opportunity ya. Yang pasti kita Mm-mm. akan start dulu dari yang kecil Mm-mm. dulu, step by step dulu. Kita lihat feedbacknya, kita lihat impactnya gitu. Karena tadi dengar feedbacknya dari Mbak Fatia ini bisa bikin kelas juga gitu kan, bisa bikin workshop, Mm-mm. webinar, terus juga bisa bikin silabus berjenjang gitu loh. Karena kan Betul. ibarat kata dari kulit itu lanjut ke daging-daging yang memang akan berdampak gitu loh. Memang akan terasa buat teman-teman industri kreatif, UMKM atau freelancer Mm-mm. lainnya gitu. Dan menurut aku Mm-mm. kayak oke kok gitu. Kedepannya bisa dibikin seperti itu gitu loh. Nah nggak apa-apa. Kita akan Mm-mm. mulai dari yang simple dulu, yang ringan dulu, step by step dulu. Kita lihat feedbacknya dulu. Kedepannya akan sebesar apa seperti yang Mbak Fatia ini kita sangat-sangat welcome lah Mbak. Kita juga bisa better benefit lainnya itu gampang aja gitu. Oke, siap, Alhamdulillah. Oke, nanti aku akan coba recap dan sampaikan juga ke Mas Syam ya, Kak. Nanti mungkin kalau misalkan ternyata Mas Syam juga approve gitu ya, feedbacknya juga cukup baik gitu, nanti mungkin kita akan coba arrange meeting lagi untuk ketemu sama Mas Syam langsung gitu. Aman, aman dengan senang hati. Aku terima Iya, kasih loh Mbak Fatia sama Mas Noval udah decide iya, atau udah dedicate waktunya juga gitu kan. Maaf sinyal saya Mbak agak suka, aduh suka iya. suka aja jing di pagi hari gitu. Kak Eva, ininya di mana domisilinya, Kak? Sebelumnya ada Cilandak Mbak, cuma kalau sekarang lagi di Oh, Serpong gitu. Saya sebenarnya aslinya oh, bolak-balik Mbak semenjak resign ya, karena emang mm, aslinya domisilinya orang Kalimantan kan, saya warga Kalimantan. Di oh, 2017 merantau ke Jakarta, kerja di 2018. Terus kan udah resign 2024 lebih mm, fleksibel waktunya, jadi mm, bolak-balik Kalimantan, kadang keliling juga gitu. Cuma kalau untuk sekarang base-nya ada di Serpong. Biasa dulu saya di mm, Cilandak Mbak, karena dulu sampai sekian itu kan masih ngekos ya gitu. mm, Jadi deketnya oh, ke arah SCBD gitu, yang dekat oh. MRT. Berarti Cari leh benar-benar. gitu gitu kan Pak. Soalnya Mbak tahu macetnya Jakarta kan kita udah Iya, tidak bisa menolong lagi. Nah kalau di Serpong udah betul. apa namanya pribadi sih udah sendiri gitu. Jadi udah nggak ini Hmm, kan lebih fleksibel time kan, lebih enak juga. ya. Cuma ya itu Mbak sinyalnya di sini memang suka ya udah gebrakan gitu. Setuju. Aku di Serpong juga BTW, Mbak. Oh iya, Mbak bener di Serpong juga. Wah kita bisa meet up Mbak sama di darat dekat ternyata. Aku tadi kaget loh pas Mas Manovel bilang, Mbak udah ya linknya aku di room. Waduh, saya bilang, ini yang PR nih ngeset sinyalnya. Saya bilang, Sinyal. kan. Langsung Betul, betul. lumayan tadi 5 menit, sekian menit lah gitu. Memang area Serpong suka gitu kali ya Mbak ya. Bisa Mbak kita Iya, meet up benar. Mbak. Mungkin di luar konteks ini gitu kan, sebagai Mbak perkenalan warga Serpong gitu kan. Ya, Siap, nanti aku aman-aman Mbak. akan info. Siap-siap aman Mbak. Bisa Mas Novel nanti Iya. main ya ke Serpong Mas gitu. Aduh, dengan ini. Ya, Bang, Mbak, dari aku udah cukup sih. Mungkin kalau Mas, apa namanya Mas Novel dan Mbak Fatia ada tambahan, nggak apa-apa sih dengan senang hati gitu. Oke, dari aku pribadi juga sudah cukup. Ini makasih banyak juga Mas Novo sudah menghubungkan kami ya. Mudah-mudahan nanti kerjasamanya bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Amin, amin, Hmm. amin. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Kak Fatia, Mbak Eva, eh, udah kenalan banget ya dua-duanya. Tukeran program juga udah gitu ya. Hmm. Eh, Nanti untuk selanjutnya mungkin kita mulai dari yang from the basic dulu kali ya gitu, Ya. step by step. Hmm. Yang penting bisa ada activations di bulan April kali ya, gitu. April-April pertengahan mungkin udah bisa kelihatan nih gitu kan mau mau ada apa gitu kira-kira. Thank you Kak Fatia, Mbak Eva gitu ya. Salam Kak buat Mas Syam gitu ya. Iya. Buat teman-teman si desain yang lain, buat Mbak Eva gitu ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di eh, deket kok di WhatsApp aja ya gitu. Ya, aman, 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 aman. Makasih ya. Terima kasih. Ah, Hmm. Noval pamit ya sama Mbak Eva. Terima kasih Iya, Mbak Fatia. Ya, terima terima kasih, kasih juga. Mbak Fatia, Mas Nova. Thank you ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mari, mari. Selamat pagi. Salam.